Saya searching ya di Google ya, perguruan-perguruan tinggi ternama di Madura ya, salah satunya Unira. Saya ingin Unira ini menjadi lebih baik dan menjadi universitas rujukan untuk mantap. Oh, baik Pak. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Dok. Hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar peran serta pendidikan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, terutama menyiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur cabang Sampang, Kabupaten Sampang, bersama Dr. Mustaqim, Master Science. Kali ini kita coba untuk berdiskusi berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang terutama di ruang lingkup Madura ya. Yeah. Kalau Bapak melihat pendidikan kita di wilayah Madura ini, Pak, yang notabene sering dikategorikan masyarakat terbelakang dalam konteks pendidikannya gitu, Pak. Oke. Ya. Ya, bisa. Baik. Memang pertama kali saya ditugasi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang tepat tanggal 15 Mei 2023. Ya, pertama kali saya masuk ke Sampang, saya melakukan identifikasi, melakukan analisis masalah-masalah pendidikan yang ada di Sampang, dan ternyata IPM kita itu paling rendah di Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian menjadi poin penting ya saya di sini. Jadi apa yang harus saya siapkan? Program-program melanjutkan kacap sebelumnya, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di lingkup Kabupaten Sampang sehingga paling tidak IPM kita itu bisa meningkat. Kalau tidak melangkah ke angka berikutnya 37 misalnya, paling enggak IPM kita itu meningkat berapa persen gitu ya. Nah, sehingga yang saya lakukan adalah bagaimana menyiapkan program peningkatan kualitas SDM, guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah. Ada tidak, Pak, memang treatment khusus misalkan untuk sekolah-sekolah yang kejuruan maupun yang menengah atas, misalkan setelah dia kelas 3 itu diarahkan harus ke perguruan tinggi misalkan, Pak, atau ya itu kan yang menjadi ketimpangan sebenarnya, Pak. Setelah lulus SMA, ketimpangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi agak timpang di kita ini. Apakah Bapak setelah berada ditugaskan di sini ada treatment khusus enggak untuk mayoritas misalkan 80% ke perguruan tinggi gitu? Jadi setiap saya hadir di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, saya sampaikan bahwa setelah lulus SMA, SMK ini jangan berhenti, lanjut ya. Yang punya biaya lanjut, yang nggak punya biaya juga tetap lanjut. Betul. Kalau SMA itu belajar sambil bekerja boleh. Betul. Kalau SMK, lulusan SMK itu bekerja sambil belajar. Nah, itu jadi prinsip seperti itu. Jadi SMA memang arahnya melanjutkan, tapi kalau ingin sambil bekerja boleh, silakan sambil bekerja. Kemudian kalau SMK memang arahnya kan ke vokasi ya, dia bekerja. Tapi jangan lupa bekerja boleh, tapi melanjutkan perguruan tinggi masih harus diupayakan ya, sehingga lulusan baik itu SMA, SMK kedepannya mereka adalah sarjana-sarjana yang nanti akan memperkuat SDM di Kabupaten Sampang. Iya. Tadi menyinggung ada anak-anak yang keterbatasan secara ekonomis, Pak ya, atau secara sosial. Pemerintah secara nasional, kalau tahun 2019 itu menyebutnya beasiswa bidik misi. Bidik misi. Hari ini berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah. Barangkali itu salah satu alternatif ya untuk mendorong
bahwa semua sekarang punya kesempatan yang sama, yang penting dia punya motivasi. Apakah itu juga menjadi bagian dari motivasi anak-anak untuk terus melanjutkan ke perguruan tinggi? Itu saya sampaikan setiap saya ketemu dengan siswa secara langsung. Saya ketemu dengan kepala sekolah, saya ketemu dengan para guru bimbingan konseling. Saya sampaikan. Dulu ada bidik misi, sekarang ada KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Dan semua perguruan tinggi negeri maupun swasta, negeri maupun swasta itu punya kesempatan untuk memberikan peluang kepada anak-anak melalui jalur KIP. Bahkan saya itu sering membawa anak-anak desa. Oh iya. Ya, itu saya bawa ke kampus-kampus. Jadi mereka selain SPP-nya sudah ditanggung oleh negara, mereka juga senang karena tiap bulan dapat uang saku, dapat uang untuk betul sekali, Pak. Betul sekitar sekali. Berapa? 800-an lah. 800 kalau sekarang, 800 ya. Kan alhamdulillah. Kali 6 bulan ya, gitu. Daripada mereka lulus dari SMA SMK ya, kemudian menanti pekerjaan belum juga dapat atau dapat pekerjaan yang hasilnya tidak begitu memenuhi kebutuhan ekonomi, kuliah aja. Betul. Ya dapat rezeki, dapat ilmu kan begitu saya sampaikan. Itu saya sampaikan. Jadi saya bawa banyak anak ke kota, ya, ke kota untuk kuliah. Iya betul. Ini yang terakhir Pak. Bapak mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya tentang Universitas Madura, Pak. Barangkali Bapak bisa memberikan clue tentang Universitas Madura ini, Pak. Baik. Jadi Unira, sering dengar saya, Unira, apa Unira ini? Saya kira Unira itu apa? Ternyata Universitas Madura. Universitas Dan Madura. saya searching ya di Google ya, perguruan tinggi ternama di Madura ya, salah satunya Unira. Makanya saya juga banyak merekomendasikan kepada anak-anak termasuk yang mau masuk rekognisi pembelajaran lampau itu, RPL ya. RPL ya, yang dari seberang sana. Betul. Ayo kita belajar ke Madura ya, di sana ada Unira ya. Jadi banyak jurusan yang ditawarkan. Jadi saya ingin Unira ini menjadi lebih baik dan menjadi universitas rujukan untuk mantap. Gitu ya. Satu kali lagi Pak, kesan berkaitan dengan EduFair yang hampir setiap tahun dilaksanakan oleh Asosiasi Bimbingan Konseling kalau tidak salah. MTBK. MTBK. Itu menurut Pak Kadis, apakah memberikan kesan positif untuk memotivasi anak-anak mengakses perguruan tinggi atau bagaimana, Pak? Ya, jadi saya mengapresiasi ya kegiatan EduFair yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Paling tidak dengan adanya EduFair ini, MGBK sudah memberikan wadah, memberikan informasi kepada anak-anak, dan tentunya ini bagian dari motivasi. Betul. Maka saya ingin semua perguruan tinggi yang ikut EduFair itu benar-benar memberikan pencerahan apa yang ditawarkan ya, nilai-nilai lebih apa yang bisa ditawarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa memilih perguruan tinggi yang ditawarkan itu. Saya melihat Pak, kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya tempatnya di GOR atau di mana. Tapi mungkin barangkali ke depan bisa sekolah jadi tuan rumah, Pak. Itu tadi saya lihat SMK itu mantap, luar biasa. Barangkali nanti bergilir gitu, Pak. Oh iya, terima kasih. Musyawarah antar kepala sekolah di Madura mungkin nanti tuan rumahnya gantian di sekolah-sekolah. Oh iya, ini ide yang bagus. Saya sampaikan, ya. Baik, begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Mari.